Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di webinar Asia Pro pada sore hari ini, yang dimana insya Allah kita akan belajar banyak hal ya terkait trading. Tapi sekali lagi pada webinar pada sore hari ini saya tidak mencoba untuk menggurui teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Saya akan mencoba untuk men-sharing saja apa yang sudah saya alami lah so far ya terkait market gitu ya. Jadi semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, ini kita ada 4 orang ya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Jadi untuk materi kita pada sore hari ini kita bahasnya yang simpel-simpel aja, nggak usah yang berat-berat Bapak Ibu semua, karena memang pada basicnya kalau kita bertransaksi itu trading itu sebenarnya semakin simple indikatornya semakin apa namanya gampang buat kita bertransaksi sebenarnya ya. Oke, sebentar, sebentar. Hmm. Sini ada Pak Heri, Pak Tony, Pak Tri, Bu Sulfa, Bu Rere, gitu ya. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Asia Pro. Mohon maaf nih saya matiin kameranya karena sambil Oke, pertemuan. Bapak Ibu semua sebelum kita mulai, mungkin banyak dari kita berpikir ataupun apa ya, memikirkan sesuatu soal tradingan yang dibawa, yang dimana bahwa trading itu kan seperti investasi gitu ya kan. Tapi sebelum kita melakukan sebuah investasi seperti trading di PBK atau perdagangan berjangka komoditi, yang perlu kita ketahui bahwa investasi terbaik itu sebenarnya adalah investasi untuk diri sendiri, itu alias investasi dari leher ke atas, yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena sebelum kita masuk ataupun terjun ke sebuah suatu bidang, dan jika kita tidak mendalami bidang tersebut, maka yang terjadi adalah resikonya akan semakin muncul, semakin tinggi. Karena yang namanya investasi, yang namanya berbisnis, pada basicnya itu menguntungkan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah resikonya saja. Sebentar dulu ya. Sebentar, sebentar. Oke. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa investasi terbaik adalah investasi untuk diri sendiri. Itu adalah ilmu bermanfaat. Nah, kalau kita ngomongin soal PBK, Bapak Ibu semua, di sini saya mendapatkan quote yang bagus. Jadi ini adalah quote dari Money Trash Edge. Jadi bisa follow aja akun Instagramnya tuh. Dia sering memberikan petuah-petuah yang menurut saya itu masih masuk akal ya buat kita bertransaksi atau trading. Yang dimana dibilang bahwa sebenarnya setiap rupiah yang kita keluarkan itu seperti tentara gitu ya. Semakin besar pasukannya, semakin besar modalnya, semakin leluasa kita dalam medan pertempuran, dalam market gitu ya. Jadi modal itu sangat krusial, Bapak Ibu, dimanapun, mau di PBK atau trading forex ya, PBK, saham, kripto, modal itu utama. Kenapa? Karena ketika modalnya tidak maksimal ataupun kurang ataupun kecil lah gitu. Bukan berarti saya mengecilkan mereka yang modal kecil, tidak, tapi semakin bagus modalnya itu layaknya seperti sebuah pasukan tentara ya, yang dimana banyak banget pasukannya, otomatis semakin bisa untuk memenangkan yang namanya Battle of Freedom ataupun menaklukkan pasar gitu. Karena paus-paus ini orang-orang yang mengendalikan market itu biasanya uangnya sangat besar gitu kan, sangat banyak gitu kan. So tugas kita sebagai seorang trader adalah sebagai seorang jenderal, seorang komandan, itu adalah memproteksi semua pasukan kita gitu ya, agar tidak habis, agar tidak habis ya tentaranya karena market itu, karena itu krusial banget ya. Itu krusial banget sehingga ketika trading itu yang dipikirkan itu jangan hanya profit aja. Wah, masuk nih di gold buy. Ya, pasti kebanyakan dari kita mostly gitu ya, itu akan berpikir bahwa wah ini kira-kira cuan berapa ya? Bisa nggak ya cuan sekian-sekian. Nah, itu harusnya di nomor kedua atau nomor ketiga. Yang pertama adalah seberapa siap kita menerima kerugian tersebut. Jadi sama aja ketika kita perang gitu ya, seberapa kira-kira tuh kita siapnya tuh berapa banyak pasukan yang bakal hilang di medan pertempuran. Itu yang utama ketimbang kita hanya fokus terhadap pada profitnya, karena profit itu pasti bakal ngikutin ketika resikonya sudah dikecilkan. Karena yang saya pelajarin dulu ketika saya menjadi seorang analis kredit Bapak Ibu ya di Bank BUMN,
itu saya dapat ilmu dari senior saya dulu bahwa pada dasarnya yang namanya bisnis termasuk juga investasi itu pada basicnya adalah menguntungkan. Pada dasarnya itu menguntungkan, profitable. Apa yang membedakan? Biasanya itu yang membedakan itu adalah resikonya. Semakin bisa kita mengecilkan resikonya, semakin besar margin profitnya. Tuh, makanya itulah fungsinya kita bisa tahu resiko itu seperti apa gitu. Sebanyak apa kita bisa menahan, semampu apa kita bisa menahan sebuah resiko. Oke, kita akan masuk ke materi kita pada sore hari ini. Kalau kita nggak bahas PBK ataupun trading forex, sebenarnya sama aja kita kayak kalau mungkin di sini Bapak Ibu semua yang main saham gitu ya atau di kripto, itu sama sebenarnya sama-sama mirip. Ya, jadi yang namanya trading itu adalah bertransaksi atau tukar menukar barang atau jasa. Karena di sini adalah case-nya adalah mata uang atau komoditas, berarti yang di variabel yang dikedepankan adalah barangnya. Ini persis kalau kita seperti mau tukar uang rupiah ke dalam uang dolar misalkan. Nah, kita kan biasanya ke money changer. Ke money changer kita tukar uang. Nah, ada selisih uang lah, ada selisih lah ya antara jasa beli, jasa jual gitu kan. Nah, apa yang membedakan sama trading ya bedanya kalau kita trading di spot, kita datang langsung, kita megang uang cashnya langsung. Tuh. Tapi kalau kita pakai Meta 5, kita lebih simpel hanya pakai jempol, tapi kita nggak bisa megang fisiknya. Tapi minimal nilainya sama. Karena kan fisik kalau kita megang fisik, tapi kalau nilainya nggak ada, percuma, gitu kan. Barang itu kalau nggak ada nilainya, Bapak Ibu semua, itu sama aja, percuma. Sama aja sebenarnya, makanya mungkin tapi mungkin memang sebagai sebagian orang lebih suka megang uang fisik gitu ya. Tapi kalau makin ke sini kayaknya yang paling penting adalah value-nya yang utama. Jadi kalau kita ngomongin trading berarti kita menukar barang atau jasa. Di sini adalah kalau kita di sini menukar uang mata uang atau juga komoditas gitu ya, trading. Baik di falas, indeks, CFD ataupun di komoditas itu sendiri. Nah, kita sebelum masuk ke teknikal, kita bahas-bahas dulu yang basic-basic dulu ya biar biar mungkin Bapak Ibu yang paling utama itu kan adalah basic-basic dulu nih, fundamental, biar paham dulu secara komprehensif. Oke, kalau kita ngebahas mekanisme trading, sebenarnya kalau kita ngebahas trading, waktu itu memang benar 24 jam tapi tidak murni 24 jam. Ada gap sekitar 1 jam lah ya. Jadi market itu kan dibuka biasanya jam 5 pagi ya WIB ya, kita ngomong WIB, tutup itu jam 4. Jadi ada gap 1 jam tuh. Nah, itulah yang biasanya disebutnya dengan swap gitu kan. Jadi kalau kita trading kena biaya swap itu sayang banget. Kenapa? Karena kita hanya menginap actually hanya sejam doang. Karena market dibuka di Sydney jam 5, lanjut Tokyo, lanjut di London, lanjut di New York. New York tutup. Australia tuh belum buka, Sydney belum buka. Gitu. Jadi sayang banget kalau kita trading tapi masih dikenakan biaya swap. Lalu yang kedua, ini adalah perputaran dana. Fun fact-nya Bapak Ibu semua, kalau Anda mau cari di Google, ya cari Google, ketik aja daily volume transaksi forex gitu ya, itu perputaran dananya mencapai 7,5 triliun US dollar in a day, ya dalam sehari. Artinya dana yang berputar segitu besarnya sebenarnya, segitu tingginya. Problemnya adalah most of trader itu tidak bisa mengambil profit sekedar 50 sampai 100 dolar, itu sangat berat banget gitu ya. Nah, itu kan dia pertanyaan. Ini kira-kira yang salah marketnya atau tradernya nih kira-kira nih, padahal dana yang berputar itu segitu gedenya 7,5 T. Datanya saya ambil dari biz.org. Ini adalah lembaga yang bertugas fungsinya sebagai pencatat transaksi keuangan perbankan gitu ya. Biz.org, Bank for International Settlement. Nah, ini perputaran dana ini sangat penting banget. Jadi kalau kita hari ini lagi rugi, misalkan, ya kita memang tidak bisa setiap hari selalu cuan ya. Pasti ada rugi-ruginya, namanya jualan, nggak selalu untung gitu kan. Pasti ada bocor-bocornya, itu pasti. Makanya tadi saya bilang tugas kita adalah mengecilkan resiko tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah pelaku pasarnya. Nah, kalau Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua berpikir bahwa pelaku pasarnya adalah sesama trader, saya, ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, itu salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Karena the biggest participant in the market itu bukanlah retail, tapi adalah perbankan. Not even central bank, rekan-rekan semua ya. Bahkan bukan juga bank sentral gitu loh. Tapi adalah perbankan swasta. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak Bank of America, Citibank, JP Morgan.
Deutsche Bank, Barclays, mereka semua itu bertransaksi di pasar forex. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menerapkan hal yang segitu signifikannya ketika trading seperti mereka perbankan menyiapkan transaksinya? Kenapa? Karena perbankan ini kan kalau trading kan banyak analis yang dimana di hire-nya tuh mungkin gajinya bisa ratusan ribu US dollar setahun gitu kan. Sementara kita modalnya apa? Modalnya rata-rata Bismillah gitu kan. Bismillah buy, Bismillah sell. Yang jadi problem kayak gitu. Lawan kita itu nggak pakai Bismillah-Bismillahan. Mereka kan noni gitu kan. Pakainya analisa full gitu loh. Salah nggak? Ya sebenarnya kalau kita ngebahas teknikal ya pasti salah gitu kan. Kalau cuma modal Bismillah doang kita nggak akan bisa cuan. Karena yang dilawan itu murni mereka yang menggunakan analisa yang tepat gitu. Analisa yang setepat mungkin dan presisi mungkin terhadap market. Nah, jadi kalau kita masih berpikir kalau trading itu layaknya seperti judi tanda kutip, ya pasti kita akan keok oleh market. Kenapa? Karena sekali lagi yang dilawan itu adalah perbankan. Perbankan itu sudah sangat-sangat well prepared dan sudah sangat berpengalaman gitu. Makanya bagi Bapak Ibu yang lagi baru-baru trading harus tahu dulu bahwa trading itu bukanlah main-main tapi the real business. Yang namanya bisnis semuanya wajib dipersiapkan. Nanti saya coba akan sharing ya apa aja yang perlu dipersiapkan ya untuk kita trading. Ini adalah istilah trading, ya saya skip aja. Ada pip, exchange bisa dibaca Bapak Ibu atau screenshot buat di reread kembali di nanti setelah webinar. Nah, next lagi. Nah, ini yang terakhir nih stop loss. Nih, ini saya tuh kalau kalau ngajar ataupun kalau lagi sharing ke teman-teman yang mencoba untuk menggeluti bidang PBK, saya selalu bilang bahwa yang paling susah itu khususnya untuk newbie ya, khususnya untuk newbie ataupun mereka yang under 1 year periode di bawah setahun trading itu adalah belum siap untuk memakai stop loss. Padahal kenyataannya kalau kita belajar di buku manapun, mau buku tentang saham, tentang kripto, tentang forex, pasti ada yang namanya cara memasang stop loss yang baik dan tepat. Tapi kenyataannya di lapangan kebanyakan pakainya locking gitu. Salah nggak coach? Sebenarnya locking itu nggak salah. Locking itu gini bagi yang belum tahu, locking itu seperti kita punya buy satu lot di gold, let's say, tiba-tiba turun, kita panik kan. Akhirnya kita nge-sell lagi satu lot. Jadi harganya nggak kemana-mana. Itu locking. Ya, bukan hedging ya, locking. Nah, locking itu tidak salah kalau kita memang sudah merencanakan hal tersebut. Contoh misalkan, kita sama-sama tahu harga gold itu selalu terbang dari tahun ke tahun. Let's say kita beli di harga sekarang 1986 lah gitu contohnya, 86. Tiba-tiba ngedrop nih ke 1900 gitu kan. Nah, karena kita wah nih daripada apa tapi kita udah tahu bahwa ketika nanti tembus 1900 harga bakal bisa ke 1800 kita akhirnya sell. Nah, itu nggak masalah. Jadi lockingnya itu according to plan nanti ketika arah balik lagi ke atas kita averaging di bawah karena pada basicnya untuk gold itu harganya bakalan naik kembali jadi kalau posisi buy di gold masih aman nih buat kita nggak pakai stop loss tapi kalau buat sellnya agak-agak agak mengkhawatirkan. Nah, kalau untuk forex sebenarnya Bapak Ibu semua boleh cek nanti di TradingView. Forex itu pada basicnya sebenarnya harganya itu sideways. Kalau kita tarik di tahun 2000 bahkan tahun 98 itu harga cenderung sideways. Ada beberapa yang memang tinggi banget, cuma overall itu sideways. Tapi memang lama. Sebenarnya itu kalau kita main di forex, misalkan anggaplah modal 100 juta 0,1 dibawa naik turun itu sebenarnya santai. Kenapa? Karena eh, harganya akan kembali lagi. Tuh. Jadi kita mesti paham juga karakter setiap instrumen. Kalau untuk gold sama indeks, sell harus stop loss, buy boleh tahan gitu. Tapi kalau untuk forex sebenarnya buy sell tuh masih 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 aman lah, masih sama-sama aman. Jadi masih sama oke. Nah, itu makanya yang paling penting adalah penggunaan stop loss secara tepat gitu ya. Itu penting banget. Nah, stop loss ini memang secara teknisnya seperti apa, setiap orang berbeda-beda. Kalau saya kan biasanya by pip atau by point gitu kan. By pip atau by point sehingga lebih gampang lah. By the way, so saya terdengar Bapak Ibu semua. Ini ada ini katanya nggak dengar Ada nggak suaranya Bapak Ibu? Suara saya cukup jelas ya. Jelas Soalnya nih nih Mas. ada oke.
Tes, kayak cukup jelas ada kok ya. Oke, jadi kalau ada yang bertanya boleh tanya di chatbox ya Ibu ya. Lalu sebentar, saya ganti dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jangan lupa penggunaan stop loss itu nomor satu. Nah, lalu next lagi adalah tipe-tipe trader. Ini ada position trading, swing trade, day trade, sama scalper. Biasanya banyak banyak teman-teman yang masih terjun di bidang ini itu pengen jadi scalper. Salah nggak coach? Nggak salah. Cuma scalper ini based on my experience, bapak-bapak semua ya, bapak ibu semua, scalper ini malah paling susah. To good to be true paling susah ini. Paling susah banget. Kenapa? Karena kita harus super disiplin. Harus super disiplin dalam menerapkan SL khususnya. Kenapa? Karena kalau kita nggak disiplin, contoh kita main di M5. Jadi kan TP sama SL-nya itu kan sesuai dengan analisa di M5, TF di time frame M5 gitu kan. Anggaplah salah. Biasanya yang mereka yang baru-baru menjadi scalper itu akan ngegeser tuh SL-nya dijadiin ke analisa H1 makin jauh SL-nya. Nah, itu kurang tepat. Jadi kalau kita trading itu contoh kita ngambil TF M15. Ya udah berarti kita analisanya untuk TP dan untuk SL itu juga di TF 15. Jangan diubah-ubah karena akan berbeda lagi analisanya gitu loh. Nah, scalper ini agak-agak susah karena harus disiplin. Biasanya yang paling gampang itu adalah day trade atau sehari kering sebutannya kalau saya ada di komunitas sebutannya sehari kering. Kita ngejemurnya pagi ataupun sore, malam udah diambil jemurannya udah kering gitu kan sehari kering. Day trade nih. Tuh. Swing trade ataupun position trading biasanya dipakai buat mereka-mereka yang dananya besar. Contohnya misalkan terakhir itu di saya di zaman di GK Invest gitu ya. Itu nasabah nahan posisi tuh dia tahu bahwa kuartal 2, kuartal 3 tuh gold turun gitu kan. Dia nahan sampai kuartal 4, kuartal 1 tahun depannya. Itu kan lama banget. Nah, itu biasanya swing trade ataupun position trading agak lama. Perbankan juga biasanya lama sih. Perbankan tuh paling lama 9 bulan. Jarang yang ada setahun. Kalau kita lihat di IFX Plus biasanya 9 bulan paling lama. Oke, kayak gitu Ibu ya. Kita lanjut lagi sekarang adalah tiga plan utama sebelum kita masuk ke teknikal nih ya. Ngebahas tiga plan utama. Sebenarnya tiga plan utama ini adalah tiga plan yang menurut saya ya kalau karena saya muslim itu kayak ini, kayak rukun ya. Ini rukun trading rukun trading nih Bapak Ibu nih. Ya kan kalau Islam ada lima rukun kan di sini tiga rukun doang. Ya di mana tiga tiga plan out ini, tiga main plan ini itu wajib sebenarnya dilakukan oleh para trader. Tidak sah dianggap trader kalau tidak menerapkan tiga plan utama ini. Yang pertama adalah trading plan. Itu apa coach trading plan? Trading plan itu seperti sebuah catatan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita trading itu contoh kita buy nih sekarang di XAU USD atau di gold. Nah, itu mesti dicatat tuh di jurnal trading. Kita buy-nya jam berapa, alasannya apa? Contoh misalnya alasannya MA-nya saling cross, golden cross MA. TPI di berapa, SL di berapa, result. Hasilnya apa nanti? Kena TP atau kena SL. Nah, itu ada tuh. Jadi trading plan ini dipakai untuk pertama bahan evaluasi. Bahan evaluasi dalam waktu 2 minggu hingga sebulan. Dalam 2 minggu ini gimana performa saya? Lalu yang kedua, untuk melihat indikator mana yang paling memiliki rate tertinggi ketika menghasilkan profit atau winning rate-nya paling besar. Nah, itu dipakai tuh trading plan. Nah, kebanyakan dari kita malas. Kenapa? Karena simpel. Sekali lagi mikirnya nih kayak main judi slot kali ya. Modal jempol doang. Padahal seharusnya enggak. Seharusnya literally kita harus punya catatan ya, mau di Gdoc, Google Docs ataupun di Excel ataupun di tulisan kertas, bebas. Harus ada, Bapak Ibu. Jangan based on dari historinya di mata 5 karena pasti lupa. Pasti lupa. Karena kita harus mengevaluasi per 2 minggu. Contoh misalkan, wah saya 2 minggu terakhir ini loss 5 kali misalkan gitu ya. Loss 5 kali. Dilihat gara-gara apa? Lossnya pertama gara-gara ada data rilis. Tuh kan, data rilis. Yang kedua mungkin gara-gara pakai indikator A. Nah berarti kita bisa coret tuh ntar kalau trading jangan sampai ada ketemu data.
Caranya gimana? Ya, kita bisa lihat caranya gimana. Lihat data yang muncul hari ini apa aja. Kalau memang sekiranya tidak impactful, ya kita trading. Kalau impactful, hati-hati. Contoh impactful kayak apa? Data CPI kemarin, NFP, itu kan data PPI. Itu kan impactful tuh. Atau ketika The Fed ngomong, nah itu kan impactful. Kita jangan trading dulu aja. Tahan dulu aja. Tahan jempol buat nggak ngeklik buy atau sell. Karena yang paling penting itu ketika trading, itu adalah konsistensi kita terhadap planning yang mau kita jalankan. Semua semua segala segala sesuatu yang namanya goals, tujuan harus ada planningnya seperti apa. Kita mau jalan-jalan aja ada itinerary-nya. Mau kemana, mau kemana, mau kemana, naiknya apa. Kalau trading nggak ada itinerary-nya, nggak ada plan-nya, pasti ujung-ujungnya goals-nya nggak akan kecapai. Dan itu yang saya rasakan dulu ketika saya awal-awal terjun di dunia trading. Dulu di saham sih tepatnya Mbak Ibu ya, saham gitu ya. Yang kedua itu ada risk management plan. Ini adalah sebuah cara untuk mengidentifikasi resiko. Yang terakhir adalah money management plan. Tiga plan ini wajib kita harus gunakan ketika kita bertransaksi sebenarnya. Nah, kita akan coba bahas dari money management plan dulu. Nah, di dalam money management plan atau money management, nah ini bisa dibaca bukunya gitu ya. Yang pertama adalah 1% rule. Itu artinya apa? Artinya kita tidak menggunakan dana kita melebihi 1% dari nilai ekuitas atau nilai modal. Contohnya kayak gimana coach? Let's say contoh, misalkan kita pengen trading nih satu lot di Asia Pro. Leverage-nya 1 banding kan 500 ya kalau nggak salah. 500 ya betul 500. Berarti kan kalau kita buka satu lot, dana yang dikeluarkan, yang dijaminkan ke broker itu kan sekitar $200 atau 2 juta. Berarti modal yang dibutuhkan itu harus minimal 200 juta. Minimal kalau kita mau tradingnya satu lot. Kalau 0,1 berarti tinggal dibagi aja 20 juta aja. Itu wajib sebenarnya dipakai. Tapi gimana coach, saya nggak ada uang sebanyak itu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang dilakukan adalah Anda harus mengubah gaya tradingnya. Jangan lagi trading di time frame besar. H1, H4 jangan, tapi di M30, M15. Biar apa? Biar SL-nya nggak kejauhan. Karena kalau di TF H1 misalkan, kita trading di H1, itu kan SL pasti jauh banget. Contoh kita ngambil gold, kita kena minus $50, misalkan $50. Berarti dana kita tinggal 3/4-nya lagi nih. Seperempatnya hilang soalnya. Sisanya 75%. Dan itu agak berat buat nge-recovery kehilangan tadi. Modalnya 150, kita harus recovery sekitar $50. Itu agak berat. Ketimbang modal 2.000, hilangnya $50, masih ada 1.950. Jauh lebih mudah recovery dengan modal yang cukup besar gitu. Jadi 1% rule ini sebenarnya wajib dilakukan oleh para trader. Oke. Lalu yang kedua adalah risk reward ratio. Ya. Risk reward ratio, Bapak Ibu semua, lalu ya Bapak Ibu ya. Risk reward ratio ini itu seperti gini. Seperti melihat SL-nya berapa, TP-nya berapa banyak yang kita dapatin. Contoh, yang paling yang paling dominan, yang paling populer itu menggunakan 1/2. Misalkan saya ngeset SL itu by point ya, by point atau by pips itu $50, sorry 50 poin atau 50 pips. Itu kan berarti TP-nya kita harus set sekitar 100 pips. Jadi harus 2 kali lipat TP-nya lebih besar daripada SL-nya. 1/2. Bisa nggak kalau kita flex reward-nya 1/1? Bisa aja nggak masalah. Itu biasanya akan berjalan sesuai dengan jam terbang. Saya pun kadang bahkan TP-nya pun lebih kecil daripada resikonya. Itu sesuai dengan berjalannya waktu aja. Tapi yang alangkah lebih baiknya kalau kita ngeset risk reward ratio-nya itu 1/2. Lalu yang ketiga, memanfaatkan leverage besar. Jadi kalau kita ngomongin leverage besar itu bagus banget. Kenapa? Karena semakin tinggi leverage, semakin kecil modal yang dikeluarkan oleh trader. Itu kan wajib banget karena kalau modalnya makin kecil yang dikeluarkan, otomatis sisa modalnya semakin banyak buat menahan kekuatan dana. Jadi kita harus pakai leverage yang besar-besar. Yang keempat, kita menggunakan spread rendah. Carilah pair-pair yang memang spreadnya sangat tight, sangat ketat. Kenapa itu dipakai? Karena semakin kecil spreadnya, semakin cepat kita buat balik modal. Buat ganti posisi minus ke plus. Itu aja gampangnya.
Jadi carilah uh, instrumen-instrumen yang dimana dia menggunakan spread yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, yang ketat-ketat buat kita trading. Contohnya kayak Euro USD, USJPY, Euro Pound Sterling. Nah itu kan kecil-kecil tuh, sangat ketat kan spreadnya. Jadi boleh dipakai. Lalu yang terakhir itu adalah targetnya realistis. Kalau ngomongin targetnya realistis, di sini Bapak Ibu mungkin yang modalnya di bawah 20 juta, kayak misalnya let's say 5 juta, 10 juta, atau bahkan di bawah itu, tolong jangan banyak mikir kayak gini. Misalkan ini banyak banget saya dapetin soal kalau pas saya lagi seminar offline atau luring ya di luar jaringan. Coach, saya pengen modal 2 juta jadi 20 juta bulan depan. Itu saya hanya bisa ngelus dada dengan impian klien apa nasabah-nasabah seperti itu. Bukannya nggak boleh bermimpi yang tinggi, cuma kalau bisa lebih realistis. Kenapa? Itu sama aja kita kayak coach saya pengen lomba balap ngelawan Ferrari tapi mobilnya Agya gitu atau Ayla ataupun Avanza gitu kan, mobil keluarga lah intinya. Itu kan hampir mustahil ya. Bisa aja kalau kena Ferrari-nya mogok tengah jalan gitu kan. Itu hampir mustahil. Jadi kalau bisa targetnya realistis. Contoh gini, modalnya 2 juta, ya udah sehari itu targetnya ya $2, $5. Itu udah gede banget. 1 sampai 2% sehari. Kalau kita gabung dalam sebulan, let's say sebulan ada 22 hari, ya kita dapat 22% dalam sebulan. Makanya jangan dilihat banyaknya Bapak Ibu kalau trading. Jangan dilihat berapa banyaknya kita tuh profit, tapi seberapa konsisten kita bisa profit. Itu yang krusial. Kita trader mostly ya, kebanyakan kalah karena ambisi kita sendiri. Sometimes uh, our ambition itu menakuti skill kita. Skillnya nggak seberapa, talentnya nggak seberapa, tapi lebih gede ambisinya ketimbang talentnya. Itu kan nggak bagus. Jadi jangan sampai ambisi itu lebih besar daripada talent kita, kemampuan kita dalam trading. Targetnya jangan banyak-banyak. Modal 2 juta, 25 dolar, menurut saya udah more than enough dalam sehari. Itu pasti bisa diambil, bisa banget tuh. Kalau udah gitu, coach itu kecil banget. Memang kecil. Cuma kalau dihitung selama sebulan dan setahun, itu udah gede banget. Modalnya only 2 juta loh. Bapak Ibu naruh uang 2 juta di deposito, paling gede dapat bunga itu 6% setahun. Ini kalau konsisten bisa 15% sebulan. Bayangin kalau setahun bisa konsisten gitu, sebulan 15, 15, 15. Itu dengan deposito. Bahkan sahamnya BCA aja itu hanya ngasih return 33% tertingginya dalam setahun. BCA tuh yang punya yang dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, Hartono bersaudara, BCA. Makanya jangan cari banyaknya, tapi cari seberapa konsistennya kita trading gitu ya. Jadi itu wajib tuh dipahamin. Lanjut, yang terakhir adalah risk management plan. Ya, jadi kalau kita ngebahas risk management yang perlu diketahui adalah ada tiga nih, volatilitas, leverage, sama psikologis. Nah, di antara ketiga ini yang paling gampang buat dikontrol itu adalah volatilitas. Artinya kita cari pair yang memang sekiranya pergerakannya jangan terlalu suntal-suntul ketika ada news gitu kan. Contohnya apa instrumen yang gampang banget terbang ataupun turun terjun ketika ada data? Gold ya, itu gold. Saya bukan tidak menyarankan main gold, cuma hati-hati kalau main gold ya, apalagi masih baru-baru karena agak-agak ngeri-ngeri sedap. Yang kedua itu leverage. Lah kok tadi kan dibilang leverage itu bagus. Kok ini masuk resiko? Simpelnya leverage itu seperti pedang bermata dua. Bagus kalau kita bisa nahan diri buat tidak overtrade. Tapi kalau kita overtrade, artinya mentang-mentang modalnya kecil yang dikeluarkan, nah kita tuh tradingnya berlebihan. Nah itu nggak bagus. Jadi tolong dijaga jempolnya buat tidak overtrade. Yang terakhirnya nggak susah yaitu adalah psikologis. 90% mereka yang gagal ketika trading itu adalah mereka yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri ketika trading. Panik lah, nggak sabaran, greedy, itu adalah hal-hal non teknis.
Dan 90% itu mempengaruhi portofolio kita ketika trading. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin banyak rugi, lagi locking, lagi floating minus, atau bahkan mau MC, coba dilihat yang salah di mana. Pasti kebanyakan kontrol dirinya nggak bagus. Iya coach, saya nggak disiplin, nggak pakai SL, makanya ketarik. Iya coach, saya itu apa namanya greedy, udah bagus cuan $50, saya kira bakal bisa profit jadi cepet, tapi malah langsung jadi minus. Ada. Jadi hal-hal seperti ini tidak ada bukunya Bapak Ibu semua. Psikologis itu nggak ada bukunya. Buku psikologi for trading tuh nggak ada. Ada psikologi for money ya, itu ada. Tapi kalau psikologi for trading itu setahu saya nggak ada. Karena tiap orang itu beda-beda psikologinya. Dan caranya gimana biar kita mantap secara psikologi? Ya trading, akun real, bukan demo. Itu yang bikin kita semakin tenang, semakin kalem ketika kita bertransaksi. Karena kalau kitanya nggak tenang, pasti masalahnya bakal datang. Itu pasti. Usahakan Bapak Ibu ketika trading itu selama according to plan, selama sesuai dengan rencana, ya udah, masalah rezeki urusan Allah. Minimal kita udah usaha dalam menyiapkan semuanya, analisanya kita siapin, trading plan kita siapkan, semuanya lengkap, ya udah, masalah rezeki kan masalah masalah Tuhan. Kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah, masih ada besok lagi. Jangan balas dendam. Tuh, jangan langsung tiba-tiba langsung trading lagi, itu jangan. Itu diusahakan jangan sampai seperti itu terjadi gitu ya. Jadi hal-hal ini fundamental ini sebenarnya itu penting banget buat rekan-rekan semua ketika kita bertransaksi di pasar forex seperti itu. Nah, so far gimana Pak Ibu nih? So far ada nggak pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke teknikalnya? Ya, sebentar ya saya coba sharing dulu teknikalnya nih. Nah, untuk hari ini saya coba akan men-sharing beberapa hal terkait market ya khususnya Bapak Ibu semua ya. Yang dimana gimana sih cara kita buat trading dengan cara yang santai, cara yang relax, cara yang tenang-tenang aja ketika trading. Nah, ini saya akan pakai indikator. Jadi, kalau kita ngebahas teknikal, ini nggak ada pertanyaan Bapak Ibu ya soal basic ya. Lalu saya coba buka dulu. Jadi, kalau kita ngebahas soal teknikal, teknikal itu ada dua. Teknikal tuh ada dua jenis. Yang pertama itu based on indicator. Ya. Yang pertama adalah based on indicator. Jadi kalau kita buka MT5, semua yang ada MT5 itu adalah technical based on indicator. Saya buka dulu MT5-nya sebentar ya. Nah, oke. Oke, kalau kita ngebahas MT5, semua yang ada di sini Bapak Ibu, ini adalah technical based on indicator. Hanya ada dua doang yang utama, trend dan juga oscillator. Volume juga ada sih. Cuma volume karena di forex karena di PBK itu jangan dipakai. Biasanya volume itu dipakai ketika main di saham atau di kripto. Biar tahu ada nggak pemain-pemain kakap yang masuk ke market itu aja. Jadi ada dua nih yang utama, trend dan juga oscillator ya. Oke, terus dulu. Yang pertama itu ada dua nih. Pertama ada tren dan tren dan mana ya maksudnya? Dan indikator. Tren dan indikator oskilator ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tren, indikator tren itu biasanya adalah indikator untuk melihat tren market atau tren sebuah harga. Dia uptrend, downtrend, atau sideways. Oskilator adalah momentum untuk entry ke market. Untuk masuk ke market kita menggunakan oskilator. Buat melihat tren itu pakai indikator tren. Nah, karena pada basicnya orang-orang itu kebanyakan memang susah dalam membaca sebuah tren. Padahal kalau kita bisa membaca tren itu 70% posisi kita pasti cuan. 70% ya, cuan. Kenapa? Karena trend is your friend. Jadi kalau kita trading based on trend lebih gampang buat kita lebih tenang lah ketika trading gitu kan. Nah, tren ini penting. Ada kan tadi saya bilang ada tiga kan tren itu ada uptrend, downtrend sama sideways. Nanti saya coba ajarkan ya. Jangan menggunakan indicator. Lalu yang kedua itu adalah based on price action. Ini ada tiga.
Bapak Ibu. Pertama ada candle. Ada chart pattern atau pola chart, candlestick pattern, dan support resisten. Ya. Jadi ada tiga kalau yang di price action ini. Chart pattern, candlestick, sama support resisten. Apa bedanya coach antara indicator sama price action? Technical indicator itu menggunakan formula-formula ataupun rumusan-rumusan matematika. Contoh kayak MA itu dibikinnya dengan cara menggabungkan semua nilai-nilai yang ada di belakang dibagi sama total nilainya. Gitu kan. Price action itu berdasarkan dari psikologis market. Jadi pola-pola yang kebentuk itu adalah cerminan dari psikologis market. Karena yang trading adalah manusia, even dia perbankan, kan tetap manusia yang trading. Biasanya kalau kita ngebahas psikologis dari market itu biasanya mirip-mirip tapi nggak sama. Karena pada basicnya semua orang tuh punya psikologis yang mirip-mirip tapi nggak sama gitu ya kan. Nah makanya semuanya itu direkap dalam sebuah pola candlestick ataupun pola chart dan juga support resisten. Nah pada sore hari ini saya coba akan menjelaskan cara menggunakan trading dengan yang atas nih, trend dan juga oscillator. Oke. Oke. Jadi mohon disimak baik-baik Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita tadi saya bilang, kalau kita ngomongin trading kan yang utama itu adalah kita ngelihat tren. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Kenapa? Tadi sekali lagi saya bilang, trend is your friend. Ya, trend itu adalah teman kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi lihat uptrend, jangan nge-sell. Kalau kita lagi uptrend, ya lihatnya berarti kita nunggu momentumnya adalah buy, gitu loh. Kalau downtrend, jangan sebaliknya, jangan malah buy, tapi adalah nge-sell. Nah, kalau sideways mungkin kita bisa buy and sell, gitu, tektokan terus itu bisa, gitu kan. Caranya gimana kita bisa ngeliat sebuah tren gitu kan. Contoh nih, tren itu sebenarnya simpelnya cukup tarik garis seperti ini nih, Bapak Ibu. Ini uptrend nih. Kok bisa coach ini dibilang uptrend? Kenapa? Karena lembah-lembahnya semakin naik, puncak-puncaknya semakin tinggi. Ya, ini puncak, ini lembah, ini lembah. Lembahnya itu semakin naik, puncaknya pun semakin tinggi. Makanya sebutnya adalah lower high, higher high. Ya, bawahnya semakin naik, atasnya semakin naik. Ini uptrend. Cerminan di uptrend adalah lembahnya semakin naik, puncaknya semakin naik. Kalau downtrend, seperti ini Bapak Ibu nih, downtrend. Ya, ini downtrend nih. Puncaknya semakin turun, lembahnya semakin turun. Nah, di sini adalah titik dia balik arah kan tuh. Nah, kan. Sebenarnya trading itu gampang. Kalau kita bisa baca tren, itu enak Bapak Ibu. Nah, nih, seperti ini contohnya nih. Tapi saya yakin ketika ngedrawing seperti ini, pasti susah. Rekan-rekan semua yang di sini buat ngegambar. Coach, saya tuh susah buat gambar-gambar kayak gitu, Coach. Ada nggak lebih gampang? Nah, itulah fungsinya tadi saya bilang, fungsi dari indikator. Nah, kita boleh lihat indikator. Cari yang tren. Kan ada banyak banget nih, kurang lebih ada sekitar 13 hingga 14 indikator. Kebanyakan, common mistakes, kesalahan yang umum yang dilakukan oleh para trader itu adalah menggunakan indikator tren yang banyak secara bersamaan. Contoh, Bollinger Band kita pakai. Contoh lagi, Ichimoku kita pakai. Apalagi misalkan Parabolic Star kita pakai. Memang di sini terlihat keren. Wah, ini keren banget ya. Kayaknya pusing banget gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah eh apa ya? Hal yang mubazir. Kenapa? Karena akan menimbulkan atau memunculkan ambiguitas dalam dalam cara kita melihat sebuah tren. Ambiguitasnya seperti apa? Contoh, ada tiga tren di sini. Bollinger Band, BB, Ichimoku sama SAR. Ya. Ichimoku bilangnya uptrend. BB bilangnya downtrend atau sideways. Parabolic SAR bilangnya dia downtrend. Nah, ketika ada tiga perbedaan dalam indikator tersebut, itu kita akan bingung. Wah, ini kok tiga-tiganya beda. Nggak ada yang sama nih. Sorry, maaf. Caranya gimana? Maka dari itu, pilihlah maksimal itu dua tren saja yang dipakai.
Nah, dua tren aja. Nah, sekarang mungkin sambil kita belajar, Bapak Ibu boleh ambil handphonenya, coba masukin yang namanya indicator moving average di handphonenya. Yang belum bisa masuk ke chart, lalu pilih logo kayak gelombang begitu, ya, ataupun di tab pilih gelombang gitu kan, tab chartnya lalu ada pilih gelombang, masukkan indicator moving average. Nah, akan muncul gambarannya seperti ini. Kita gunakan periodenya 200. Kenapa 200, Coach? Karena ini adalah cara yang saya pakai, ilmu dari guru saya, untuk melihat tren jangka panjang. Jadi diambil 200 data terakhir buat menentukan tren jangka panjang. Ya. Jadi metodenya boleh simpel aja atau mudah ya dalam bahasa Indonesia. Sisanya itu dibiarkan aja. Paling boleh ganti warna silahkan. Contoh saya mau ganti warna apa yang enak ya. Kita ganti warna coklat deh, fabric ya. Warna coklat bata. Nah, di sini Bapak Ibu semua terlihat kan bahwa di dalam chart akan kebentuk sebuah garis nih MA200. Inilah garis penentu dia uptrend atau downtrend. Paham Bapak Ibu ya? Coba Sebenarnya sekarang Mas Bimo, Bapak Ibu semua ini masukkan MA200 di handphonenya dan lihat apakah muncul seperti ada di sini. Nah, seperti itu. boleh tanya Mas Oke, Bimo? jika kita lihat di sini Bapak Ibu semua, coach caranya gimana ngebacanya? Simple Bapak Ibu. Lihat ada garis, oke. Nah, lalu ada candlestick nih di sini. Oke. Jadi kalau jika candlesticknya itu turun, bergerak ya, di bawah garis MA, artinya dia downtrend. Ada itu nggak ya? Ada teks coba ya. Mana caranya gimana? Saya nggak pernah pakai ini sebenarnya. Teksnya gimana ya? Oh, ini saya coba. Jadi eh, downtrend itu jika candlestick saya singkat aja ya bergerak di bawah MA 200. Warna hitam, teksnya 20. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Gimana ya? Oh, nih. Ya, jadi downtrend itu jika ini contoh downtrend seperti ini nih. Ini downtrend nih. Contoh downtrend ada seperti ini nih. Jika candlesticknya itu bergerak di bawah MA 200. Ya kan? Dia sekarang adanya di bawah MA 200. Makanya downtrend. Nah, lalu bagaimana dengan uptrend? Nah, berarti uptrend itu kebalikannya Bapak Ibu nih. Nah, uptrend ya. Jika candlestick bergerak di atas MA 200. Jadi ada dua nih ya. Jadi ini perlu dicatat atau di screenshot dulu di handphone ya. Pahami dulu ya, pahami dulu nih bahwa downtrend itu ya, jika candlesticknya itu bergerak di bawah garis MA. Garis ini kayak ambang batas kita lah. Ini kayak awan aja. Kalau candlesticknya di bawah awan, ini awan, anggaplah ini awan ya Bapak Ibu ya, ini awan ya. Di bawah awan artinya dia downtrend. Kalau di atas awan kayak sekarang artinya dia uptrend. Bagaimana dengan sideways? Sideways itu ketika harga bergerak di dalam sebuah garis. Contoh seperti ini nih. Ini sideways. Ya, ini sideways. Nah, ini contoh sideways gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu dulu diperhatikan. Jadi kalau downtrend kita nge-sell, uptrend kita nge-buy. Jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Oke? Oke. Lalu ketika let's say kayak sekarang nih, sekarang harganya lagi di atas garis, artinya dia uptrend karena sudah berubah nih. Yang tadi dia downtrend, dia balik ke atas jadi uptrend. Bisa nggak coach saya ngebahas sekarang?
Nah, fungsi MA200 itu bukanlah untuk mengeksekusi masuk ke market, bukan untuk entry ke market. Ya, bukan untuk entry, tapi hanya untuk menentukan tren aja. Dia uptrend, downtrend, atau sideways. Jadi kita tahu nih, oh dia downtrend, berarti kita siap-siap sell. Oh dia uptrend, siap-siap buy. Itu aja dulu. Kalau untuk case-nya adalah MA200. Jadi bukan untuk eksekusi. Eksekusinya pakai yang namanya osilator. Fungsi osilator adalah untuk menentukan kapan kita entry, kapan kita exit, gitu ya. Pilih yang namanya stokastik osilator Bapak Ibu semua. Mungkin boleh yang mau coba di akun eh, metanya masukin stokastik osilator. Klik ya, akan muncul nih. Nah, persen K periodenya itu biasanya 5 defaultnya, ganti 14. Sisanya 33 ini biarkan aja, yang ganti 5-nya aja diganti 14 ya. Jadi 1433 bukan 533 ya, 1433. Lalu di oke, akan muncul gambaran seperti di bawah ini Bapak Ibu nih. Oke, saya coba pakai ini aja ya, pakai trading view aja kali ya. Lebih enak ya pakai trading view. Ini deh, trading view aja deh. Lebih enjoy ini. Sambil kita lihat siapa tahu ada sinyal-sinyal yang bisa kita eksekusi ya. Oke. Hmm, tadi adanya adalah simple moving average, lalu ada stochastic. Oke, sip. Ini kita ganti ke 200. Warna kita ganti warna yang lebih heboh ya. Ini kita ganti ke 1433. Sip, muncul. Ini Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh gambarannya. Oh, by the way, ini untuk gold nih kayaknya sih going up nih. Dia tembus 90, targetnya sih ke tembus 90. Targetnya itu nggak jauh, paling ke 2000. Jadi yang mau eksekusi pastikan dulu harganya itu di H1-nya atau di M30-nya ya. Nanti di M30 itu candlestick-nya memang di atas 90 ini nih. Ya, baru kita boleh eksekusi buy. Ya. Ini bisa jadi watchlist nih ya. Buy targetnya 2000. SL-nya di area 86 85. Jadi kalau harga naik di M30 naik nih, lalu tutupnya di atas ini, buy. Oke. Lanjut. Mas Bimo boleh nanya? Kita pakai time frame-nya adalah H1 makanya ya. Gimana kok cara bacanya kalau kita mau menggunakan stokastik? Nah, cara penggunaannya adalah jika contoh nih Bapak Ibu, sekarang itu kan asumsi nih kita di sini aja ya. Ini yang lagi downtrend nih sini nih. Teksnya mana ya? Downtrend itu kan sama dengan sell kan. Sell sell itu jika ya, jika stokastik sudah berada di level 80% atau overbought, OB, ya, overbought. Ya, overbought itu gini soalnya nih, ya. Overbought. Warnanya merah saya biasa ganti. Ini sell nih Bapak Ibu nih. Sell jika ya kan kalau downtrend itu kan sell ya. Nunggu sell aja, nggak usah iseng-iseng nge-buy coach biar siapa tahu dia naik dulu. Enggak. Saya rasa jangan, takutnya kegocek. Ya. Better nunggu sell. Sell jika stokastiknya sudah berada di area 80%. Sekarang kita cari mana sih yang sudah 80%? Contohnya ini. Contoh satu ya. Dia sudah masuk ke area 80%. Dia kan downtrend nih. Di sini downtrend. Wah, ini udah di bawah nih, di bawah garis EMA 200 gitu kan. Lalu tiba-tiba di sini dia ada bounce back pullback sedikit ke atas dan ditambah sorry
dia ada stokastiknya pullback ke atas ya, ke area 80%, kita nge-sell di area 80%-nya. Berarti di area sini sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang kita tarik garis, kira-kira dia profitnya berapa sih gitu kan. Kita nge-sell di situ, ya, ya anggaplah sampai di sini nih. Nah, ini nge-sell kita dapat sekitar $23, which is kalau kita buka 0,1 dapatnya sekitar $230 atau 2,3 juta. Nih, ini konsepnya nih, nge-sell ya. Targetnya tuh di sini nih, bukan. Targetnya adalah ketika dia stokastiknya di area 20%. Kembali turun di area 20%. Targetnya. Jadi targetnya bukan bukan dari sini tapi dari bawahnya. Atau sesuai dengan ini deh, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau udah cukup silahkan nggak masalah. Tapi yang bagus adalah targetnya adalah di stokastiknya menuju 20% kembali targetnya. Satu. Yang kedua, sini. Nah, nih, kedua, sell di situ itu kan. TP-nya sampai ke sini, sampai di area dia di bawah tuh. Ini sekitar $28, artinya sekitar 280 US dollar kalau kita buka 0,1. Kalau kita buka 0,1 itu $28. Ada dua posisi, dua-duanya benar. Mana lagi? Ini. Coach, ini kok tiba-tiba ke atas, kan? Nah, ini karena ada data. Sekali lagi, teknik kalau udah ketemu data, pasti kelar. Yang ketemu fundamental, pasti selesai, Bapak Ibu. Makanya dipakai SL. SL-nya di mana kalau kita mau trading? Contoh, kalau yang di sini, SL-nya dikira-kira aja. Contoh, kita ngebayar di 69. Berarti SL-nya itu $5 sampai $6 di atasnya. Berarti sekitar di 75. Ya, sini SL. Ini berarti di berapa nih? 63, 62 berarti di 67, 68. Sini SL. Ini pun sama. Kita nge-sell di 47 berarti SL-nya di 52. Sini SL. Jadi ini cara gampang nih Bapak Ibu nih. Ini cara saya bisa nge-recovery yang dulu-dulu saya rugi banyak nih. Ada 3 posisi, 2 benar, 1 salah. Yang pertama $28, kita profit, sorry $24. Ya, yang ini $28 total jadi sekitar 54 ya. 54 ya 54 ya atau 53. Lalu SL-nya kita kena $5, ya kan? Still profit ya, still profit. Ini risk ratio-nya tinggi banget nih 1/6, 1/7. Ini cara nih penggunaan menggunakan metode stokastik ini Bapak Ibu semua. Nah, ini dengan konsep dasarnya adalah kalau dia case-nya itu downtrend. Bagaimana dengan uptrend? Kita cari dulu nih mana nih uptrend. Nah, ini uptrend nih, pas banget nih uptrend. Wah kan, harga dari turun naik ke atas. Oke, uptrend gimana kuncinya kalau uptrend? Saya ketik dulu ya. Uptrend itu kan berarti kita nge-buy. Jangan buy. Toh, nah, buy, buy itu jika stokastiknya, stokastik di area 20% atau oversold, OS gitu kan. Untuk settingan stokastiknya seperti apa dan stokastiknya di TF 1 jam, Pak. Settingan stokastiknya 14.33, Pak. Nah, ini kan ada nih 20% nih. Sorry, sorry. Ntar saya gedein dulu deh. Nih, Bapak Ibu ya. Nih, kalau nge-sell itu di atas 80%, kalau nge-buy di bawah 20%. Oke. Ini ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba sama-sama. Saya ganti warna hijau nih, biar enak warna hijau aja kita pakai. Aduh, mana sih? Lah, gantinya gimana ya? Oh, ini dia. Ngumpet ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan coba perhatikan. Tolong teman-teman, rekan-rekan semua, perhatikan secara seksama dengan tempo secepat-cepatnya ya. Oke, let's go. Yang pertama, kita tahu nih harga sudah ke atas. Wah, coach, ini udah uptrend ya. Yang udah uptrend kan nih. Di mana kita ngebuy? Apakah di sini? Bisa aja, boleh-boleh aja. Tapi harganya bukan harga yang murah nih. Yang murah adalah ketika stokastiknya sudah di area 20%.
persen, betul ya, 20%. Di mana contohnya? Di area sini. Satu, ya, satu. Kita bisa lihat nih. Nah, lama, lama, lama. Tuh, ya kan, TP di situ. Oke, sebentar ya, Bu ya. Ini saya, kok begini ya? Bentar, saya kecil dulu stokasiknya. Oke, oke, nih. Contohnya, ini. Ini dapat sekitar, wow, ini gede banget tuh dapat ini Bapak Ibu nih. Dapatnya $75 nih dapat ini. Ini gede banget nih, ya. Udah gede banget, ya. Satu, yang kedua, sini. Oke, ini kedua. Oke, kita ambil lagi sini TP-nya kan di TP sampai kena stokastiknya kan. Ini sekitar dapatnya berapa sih ini? 160 dolar lah kurang lebih. Ya, panjang nih. Ini kayaknya ditambah data nih kalau nggak salah ini nih. Ya, dapatnya banyak. Ini daging semua dapatnya Bapak Ibu nih. Mana lagi? Ini. Nih, ya, ini nggak banyak. Cuma lumayan buat beli-beli rokok satu slop Bapak Ibu ya. Salah, 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 salah. Nih ya. Ini lumayan. Aduh. Nih, sini dapat. Ya, ini start sini nih bisa nih, lumayan nih dapat nih kan. Sampai dia ke atas kan stokastiknya kan tuh. Dapat. Terus mana lagi? Ntar ya. Nih Bapak Ibu ya. Sini ya, nih 20% kita kunci nih tuh, ke atas. Nah, lalu duh, 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 duh. Bentar, 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 bentar. Tuh ya. Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4 nih banyak banget. 1, 2, 3, 4 udah 4 posisi nih. Saya pengen cari yang salah sebenarnya sih, mana yang salah, nggak ada yang salah lagi ya. Jadi bener terus nih. Nah, lagi ini pasti cuan. Nah, lagi ini juga cuan. Nih, toh. Nah, mungkin di sini kita kena gocek. Ini pun pasti kan kita ragu-ragu kenapa kenapa kita ragu-ragu di sini karena harga sudah mulai mau keluar mau turun di bawah MA 200. Nah, tapi kenapa kita masukin aja? Kan tetap di atas MA 200 kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posisi. Sekali lagi ya, kalau kita ngikutin tren pasti menang. Pasti menang. Ada 7 posisi, satu salah, 6 benar. Satu salah, 6 benar. Tadi ada 3 posisi, dua benar, satu salah. Ini cara termudah nih, cukup pakai stokastik dan juga MA 200. Yang penting tahu tren aja. Oh, ini tren naik, ini tren turun, udah kelar. Contoh lagi nih, kayak ini Bapak Ibu nih ya. Contoh ini, tuh, cuan ini pasti. Coach kalau lagi sideways gimana? Sideways sebenarnya bisa aja apa bolak-balik bisa nih. Contohnya kasih ini bolak-balik nih. Kita nge-buy di sini, nge-sell di sini bisa. Ya. Contoh lagi mana? Nih, ya, ini pasti cuan naik ke atas. Kita ngambil historinya dulu aja. Nah, di sini mungkin kita kena gocek nih, satu nih. Satu gocek, tapi di sini kita bisa kena profit. Nah, ya ini profit, ini profit. Ini tuh cara seperti ini Bapak Ibu semua bisa kita praktekkan secara mudah sebenarnya. Ya. Yang penting kita paham dulu trennya seperti apa. Nah, sekarang harga gold lagi terbang tinggi banget gitu kan. Kapan coach belinya? Nah, kalau kita pakai konsep tadi, tunggu dulu sampai stokastiknya menyentuh area 20% baru boleh kita buy. Ganti deh jangan gold ikut nggak ada sinyalnya. Coba saya pengen tes. Nih, dulu. Wah, ini udah kelewatan Bapak Ibu. Ini harusnya kita tadi buy di sini nih ya. Tapi ini udah mulai naik sih. Ini boleh coba di akun demo deh Euro USD buy. Euro boleh di buy, coba. Ah, ini dia event dia sudah naik ya, cuma telat ini telat sih, cuma nggak masalah, cobain aja. Tuh, terus Poundsterling ada nggak ya? Oke, Poundsterling. Bapak Ibu, boleh Poundsterling dicoba.
Nih ya, dia sudah di area 20% dan udah mau naik ke atas, boleh di buy. Yang penting SL jangan lupa, sampai lupa aja. Itu udah ada dua sinyal tuh. Tadi yang euro agak-agak tricky sih, agak-agak ini hati-hati. Ini yang mungkin Bapak Ibu ada akun Oh, demo di Oil, coba main Oil nanti boleh di sell ya. Sell di Oil ini boleh nih. Ini juga dua areanya udah 80%. Mas coach itu kan yang sudah terjadi ya. Ini makanya Pak, ini sekarang nih yang sekarang lagi dijalani nih Pak. Nih Pak, contoh nih Pak sekarang nih. Karena susah kalau ngambilnya kita lagi yang lagi berjalan. Kenapa? Karena kalau nggak ketemu ya susah. Nih saya ketemu nih Pak, ini contoh nih. Dia nanti tunggu sampai dua garisnya menyentuh area 80%, boleh sell nih. Oil nih, ya WTI. Tadi Ponseling, tadi Ponseling ya. Tadi Ponseling, tadi Ponseling. Ini Ponseling juga sama tuh ya. Dia garisnya sudah sorry, candlesticknya di atas MA, lalu sekarang sudah menyentuh juga 20%. Nah, sekarang nih going up. Contoh nih Pak, ini yang lagi terjadi nih ya, yang sedang terjadi kayak sekarang nih. Ini sama tadi yang oil. Lalu ada lagi. Nah, ini bisa nggak kira-kira nih? Coba saya tanya sama teman-teman semua yang di sini. Kira-kira saya bisa nggak nge-sell Audi USD? Karena dia stokastiknya sudah di area 80%. Dan apa alasannya saya boleh nge-sell? Coba, mungkin bisa dijawab di chat box. Nah, coba nih. Kira-kira bisa nggak nih Aussie diambil sell? Coba Bapak Ibu coba perhatikan. Aussie, bisa nggak kita ngambil nge-sell sekarang? Saya pengen tahu dulu. Biar secara overall teman-teman semua di sini paham. Bisa nggak? Nah, nih coba ya, lihat nih. Kalau mengacu dari cara kita trading, cara tadi skema tadi, ini tidak bisa diambil sell. Ya, betul. Tidak bisa kenapa? Karena trennya naik sekarang. Jadi kita nggak boleh nge-sell kalau naik. Ya, nggak boleh nge-sell. Tapi adalah nunggu momentum buy. Dan tadi mungkin saya sia-sia. Ini bisa di-buy di sini nih. Tuh, dia langsung terbang ke atas. Ya, ini pun sama. Tuh, sama. Tuh kan. Tadi mungkin coba yang tadi yang di itu sih. Tadi yang apa? Cobanya yang di WTI deh coba. Di apa? Oil. Ini nggak bisa. Tadi tadi sinyal cuma di Sterling sama itu doang ya. Apa lagi ya? Coba kan ada deh. Kanada juga belum. Nah, ini contoh juga nih Bapak Ibu nih ya. Ini contoh penggunaannya nih. Contoh penggunaan. Pak Bimo yang dibilang stokastik itu dikasih setelah terjadi persilangan. Nggak harus terjadi persilangan, Pak. Yang penting dua garisnya masuk ke dalam area overbought atau oversold. Itu aja cukup. Itu cukup. Jadi cash realnya tadi yang Pak Iwan bertanya, Coach kayak gimana Coach contoh nyatanya? Ini Pak, contohnya lagi downtrend nih Pak. Ya, sekarang areanya, nah ini tunggu dulu sampai dua garisnya masuk ke area 20%. Coach kalau yang garis oranye nggak masuk gimana? Tapi dia udah balik yang atasnya. Boleh nge-sell. Jadi ada dua pilihan. Dia boleh masuk dulu duanya atau yang garis yang birunya udah balik lagi ke bawah. Baru kita boleh sell. Oke? Itu Bapak Ibu ya. Ini cukup rame ini hari ini. Tuh, jadi ini contohnya nyatanya nih Pak Iwan. Kita pakai TF H1. Sekarang terlihat harga juga sudah mulai naik ke atas. Nah ini tinggal tunggu aja nih. Nanti mungkin tunggu jam 5 baru bisa eksekusi. Karena kan ini per jam kan. Jam 5 baru ganti candle. Gitu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Adakah pertanyaan dulu terkait materi kita pada sore hari ini? Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya berarti ya. Nah, ini tadi kan saya sudah sharing tuh kita nge-backtest beberapa 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 periode hasilnya kan lumayan oke. Ingat ketika kita mencoba suatu metode dan di 1 sampai 3 kali coba tuh gagal, jangan sampai
berpaling ke metode yang baru. Coba dulu sampai seminggu, 2 minggu hingga 1 bulan. Di akun demo aja dulu, nggak masalah. Ya, jadi jangan coba 1 2 kali terus gagal ganti lagi. Nanti saya kita lagi ntar metode yang baru nih, Comoku 1 2 kali gagal ganti lagi gitu. Itu malah buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Better ada metode yang sekiranya, oh ini kayaknya oke cocok buat saya, simple nih, pakai MA sama stokastik doang. Coba dulu sama 2 minggu sampai 1 bulan, dilihat hasilnya. Nanti kalau ada yang bingung-bingung, boleh tanya ke saya aja, Japri, tapi jangan jangan nanya sinyal ya. Tanya buat materi-materi aja edukasi, boleh. Coach, ini saya bener nggak nih mau nge-sell nih? Bener nggak stokastiknya di sekian, lalu bener nggak nih downtrend? Boleh. Japri ke saya aja. Saya selama jam kantor, insya Allah saya balasnya cepat. Tapi kalau di rumah, memang maaf agak lama ya, karena sudah sama istri gitu ya. Saya akan bantu Bapak Ibu untuk edukasi semua. Free, gratis, nggak ada biaya tambahan, tenang ya. Karena memang saya suka buat ngebantu teman-teman semua di sini biar bisa apa ya, lancar lah ketika trading seperti itu, gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tadi Pak Iwan jelas nggak Pak ya? Pak Iwan, Pak Iwan Pek, Pak, mohon maaf. Mau tanya Mas Oke, Bimo? jadi ini Pak ya, Pak Iwan, sekali lagi ini contoh Halo? nyatanya nih kayak sekarang ini nih. Nah, ini tinggal tunggu aja nanti garis yang keduanya juga masuk ke dalam atau birunya kembali turun ke bawah, boleh. Tanya Mas Ini Bimo? salah satunya nih, contoh di oil. Ini coba di akun demo aja, teman-teman semua. Sell di oil, sell di oil, sell oil gitu ya. Jangan lupa targetnya tadi kalau di gold $5, berarti kalau di forex itu sekitar 50 pips ya, 50 pips, ya 50 pips, kurang lebih 50 pips gitu. Uh, Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin bertanya sama saya soal technical, saya sangat welcome. Kenapa? Karena memang pada basicnya karena orang tua saya dua-duanya adalah seorang guru, saya pun suka ngajar gitu ya. Jadi saya sangat suka kalau ngebantu memberikan ilmu ataupun nge-sharing ilmu biar menjadi amal jariah saya aja sih. Sekali lagi free kalau nanya saya. Dan saya tidak ada grup Telegram, tidak ada grup WhatsApp. Jadi kalau ada yang tiba-tiba nge-add Bapak di Telegram, mengatasnamakan saya Siapro, itu pasti bukan saya. Coach, kenapa sih? Kenapa coach nggak bikin grup-grupan? Coach, simple karena dalam grup itu biasanya isinya orang-orang pamer, Pak. Saya nggak suka gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita paham, anggapnya kita lagi bahagia lah, mungkin bahagia banget, kita dapat first time, kita dapat profit, terus kita sharing ke grup yang ngasih teman-teman. Tapi kan kita mungkin lupa bahwa ada beberapa dari kita yang mungkin lagi lost gitu kan, itu perasaan nggak enak. Saya nggak mau ada gitu-gituan, makanya kalau ada yang mau tanya-tanya ke saya, boleh japri aja ke saya, tanya nomor saya ke konsultannya masing-masing. Ya, bagi yang nggak ada konsultan, boleh chat di chat box, nama dan nomor HP-nya nanti saya apa alihkan, saya kasih ke konsultan marketingnya Asia Pro. Bagi yang belum ada konsultannya ya, yang belum ada konsultan, belum ada sales marketing, boleh chat nama sama nomor HP-nya biar dibantu ya. Tuh. Jadi teman-teman semua di sini sekali lagi ingin bertanya boleh tanya saja sama saya, welcome, free, nggak ada biaya apapun selama berhubungan dengan belajar ya. Tapi jangan nanya sinyal ya, kalau nanya sinyal saya nggak mau karena saya nggak mau ada beban moral Bapak Ibu. Kalau takutnya kalau salah ngasih sinyal tuh kayaknya tuh double. Saya rugi, saya juga menanggung beban moral Bapak Ibu semua ketika ketika saya belum siap aja gitu ya. Halo, Bukan selamat yang sore. ngapain tapi lebih ke nggak enak gitu ya, nggak enak aja. Selamat Baik, sore Mas Bimo. jika cukup ya. Dan ini turun nih, pasti turun nih oil nih, yakin saya. Nih oil pasti turun Pak. Kalau oil turun Pak sampai ke di bawah di area 60-an, wah berarti harga Pertamax bisa ke 12 ribuan lagi ya. Karena ini harganya mempengaruhi harga Pertamax nih. Kalau Pertalite nggak ngaruh. Pertamax sampai turbo itu ngaruh banget nih. Jadi kalau dia turun sampai ke area 60-an lagi, 62, 63, itu Pertamax bisa ke 11 ribu, bisa 12 ribu. Nanti mungkin Desember, Januari kali ya. Per 3 bulan kan Pertamina, dia nge-adjust harga. Baik, saya cukup Bapak Ibu semua. Webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak nih yang udah join, yang sudah mau belajar. Alhamdulillah, sekali lagi selamat Anda sudah step ahead dalam berinvestasi karena sekali lagi investasi terbaik adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa, sudah mau belajar, artinya sudah siap buat masuk ke market. Ingat, kita itu adalah panglima tempur, panglima market ya. Jadi kalau kitanya panglimanya nggak punya teknik, nggak punya strategi, apa kabar sama army-army kita? Pasukan kita, uang kita di market pasti bakalan habis dilahap oleh si yang punya market ya, perbankan-perbankan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak sudah mau hadir.
mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf kalau mungkin saya kecepatan kalau ngomong gitu ya, karena memang basic bawaan lahir. Jadi kalau memang nanti nggak ada kurang-kurang jelas kurang jelas, boleh tanya ke saya saja, pri aja buat tekniknya seperti apa detailnya. Itu aja dari saya. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini teman-teman bisa profit, bisa cuan. Amin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.